Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Binar. Hai Binar semua. Ketemu lagi di mana kita, Ketemu lagi Mbak sama Ina? kita di Ngobrasit episode Ngobrasit. keempat. Ngobrol santuy. Hukum organisasi dan tata laksana. Yeay. Pakai tepuk tangan ya. Terserah deh ya. Bareng sama siapa nih, Mbak Ima? Sama aku Kiki dan Ya, dan aku Ima. Jadi Ngobrasit kemarin kan sempat kayak keputus ya karena ada PNS bikin hits. Jadi Ya. kita bahasnya lebih kayak ke santai ya. Kalau sekarang kita masuk lagi nih ke serius nih. Hari ini kita mau bahas apa nih, Pan? Hari ini kita bakal bahas tentang sosialisasi penyusunan MOU atau memo. Apa tuh? MOU apa tuh? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo. Apa ya? Ayo dapat tadi ya. Ayo. Punya sih. Punya tahu, M-nya lupa. Nastar, Stoples. Aduh, Nastar. Aduh, banyak iklan nih kayaknya. Jadi MOU sama PKS ya Mbak Ima ya. Kayak Ya, gimana sih MOU bikin dan MOU PKS. yang benar, terus mekanismenya tuh seperti apa dan masih banyak lagi. Kebetulan aku juga nggak ngerti banget tentang MOU tuh, PKS itu apa, bedanya apa. Tadi kan sempat dibahas nih sebelum kita mulai ya. Narasumber nih udah rame aja ngomongin antara MOU, PKS. Nah, Benar. bagi yang kayak awam-awam kayak kita nih masih bingung. Benar, pas banget nih Mbak Im. Kita udah kedatangan orang-orang yang memang udah ahli di bidangnya nih. Kebetulan mereka juga JF-nya perancang perundang-undangan alias pecundang. Iya nggak? Yang sebelah mana? Yang sebelah mana? Iya, Kepala Mbak perancang Rina dan peraturan Kak perundang-undangan. Iya. Yang perancang sebelah Kak mana? Rina. Kita panggilnya Kak Rina Oh ya. iya, Kak Rina dan aja Kak ya. Yusuf Kak gimana? Rina dan Biar Kak Yusuf. muda semua Aku ya. analis kebijakan MOU loh. Oh gitu? Oh, kamu analis kebijakan MOU. Enggak. Analis kebijakan tuh apapun gitu. Kebijakan yang berkaitan kebijakan kan peraturan juga Kak termasuk. Rina analis kebijakan. Kalau Iya. Kak Yusuf, Kak Kak Ucup Yusuf apa? atau Kak Ucup Perancang Pecundang, peraturan perundang-undangan. Pecundang. ya. Pecundang. Iya. Jadi mereka ini udah nggak diragukan lah ya ngomongin tentang MOU, PKS itu udah lewat lah. Udah bertahun-tahun membahasnya tentang itu. Udah berapa puluh MOU udah dibikin. Keluar. Ratusan kayaknya ya. Lebih dari puluhan lebih lah ya? ya. Oh, ratusan jangan-jangan. Ratusan. Banyak Jadi, banget. siapapun yang Jadi mau ya. bikin itu semua unit kerja kayaknya ke mereka berdua ya. Kebetulan nih Mbak Kak Rina sama Kak Ucup, kalau Kak Ucup dari Bukor, kalau Kak Rina dari Direktorat Ditfoga. Advokasi dan hubungan antar lembaga. Oke, keren banget Penghulunya antar lembaga. Ditfoga. Ditfoga. Ahli hukum ya. BKKBN. Ahli tata boga kali. Tuh, jadi lapar ya. Oke, langsung aja kali ya kita nanya nih Iya, Mbak langsung Ima aja, ya. Pan. Udah pemanasan tadi kayaknya kita tentang MOU. Nah, aku mau juga nanya sabar nih banget nih. sama Kak Ucup dan Karina nih, sebenarnya pengertian MOU itu apa sih, dan PKS itu apa sih sebenarnya? Tadi kan kepanjangannya juga tolong kasih tahu dong ke kita nih yang masih ya biar kita melek hukum lah ya Mbak Im ya. Taunya Selama ini belum melek ya. doang gitu. Nih. Monggo dijawab Kak Rina dulu atau Kak Yusuf, silakan. Siapa dulu nih? Monggo Karina. Karina apa MOU? Ya, pertama-tama kita ngejelasin dulu apa sih yang namanya MOU gitu kan. MOU itu kepanjangannya dari Memorandum of Understanding. Tapi kalau di BKKBN sendiri kita lazim banget disebutnya kesepahaman bersama gitu ya. Itu sudah ada di dalam pedoman. Dulu namanya masih Perka ya, dulu namanya Perka. Dan sekarang pun saat ini Ditfoga sedang mengajukan perban ke Bihukor ya. Udah masuk ya Bang Ucup ya. Udah lagi dibantu di review gitu ya. Yang nantinya akan menjadi semacam
pedoman ya, dasar kita dalam melaksanakan kerjasama. Nah, pengertian MOU itu sebenarnya kayak semacam pengikatan ya, pengikatan, tapi dia belum sebenarnya dia belum mengandung berdasarkan hukum itu belum, tapi dia masih ikatan kayak ikatan antar bisa lembaga pemerintah, bisa swasta gitu ya. Kemudian perbedaannya dengan perjanjian kerjasama, kalau perjanjian kerjasama tuh lebih implementatif. Kalau MOU itu kan masih sebenarnya isinya masih berupa umum gitu ya, berupa payung besar. Biasanya itu masih ruang lingkupnya terdiri dari program Bangga Kencana secara keseluruhan gitu ya. Jadi belum masuk di spesifik apa yang menjadi objek di dalam kerjasama seperti itu. Kalau perjanjian kerjasama isinya tuh sudah implementatif gitu ya, sudah implementatif, sudah ada secara ikatan hukumnya itu sudah ada, karena di sana ada ruang lingkup, ada pasal tanggung jawab, hak dan kewajiban di dalamnya, hak dan kewajiban para pihak tentunya seperti itu. Dan kalau PKS itu juga harus sudah ada apa ya, leading sektornya siapa yang pegang leading sektor supaya si ruang lingkup kerjasama ini bisa dijalankan. Nah, termasuk dalam adanya rencana aksi. Nanti kita ngomongin tentang rencana aksi. Pembukaannya awal untuk sementara itu. Seperti itu gambarannya. Jadi MOU sama PKS itu MOU dulu baru PKS gitu. Iya. Tindakan selanjutnya PKS. Jadi PKS itu lebih teknis ya, istilahnya kayak lebih. Iya, PKS itu lebih teknis. Jadi tahapan yang keduanya tuh PKS. Walaupun gini, di dalam suatu penandatanganan kerjasama sifatnya fleksibel ya. Jadi bisa jadi momentumnya kita istilahnya by order ya. Jadi kita mau tanda tangannya 2 nih, MOU dan PKS. Monggo diperbolehkan. Jadi kita bikin linear MOU dan PKS, tapi ada juga yang kita ikatan dulu deh. Ya, yang penting kita ngikat dulu nih antara para pihak. Kita MOU dulu. Nanti kalau PKS karena isinya lebih implementasi, mau dibahas lebih lanjut, ya monggo gitu. Jadi kita bisa 2 cara, bisa memang MOU dulu kemudian nantinya baru PKS, atau mau langsung keduanya gitu. Seperti itu. Bang Ucup masih sibuk kayaknya dengan mau nambahin Pak Kakak Ucup. Ya, itu kan tadi dari persepsi Kakak Rina memang benar sekali. Tapi saya coba menjelaskan, menganalogikan ya adanya MOU dan PKS. MOU dan PKS ini ibarat orang mau nikah. Ibarat orang mau nikah itu kan ada pertama-tama pertemuan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan nih. Ini yang dikatakan MOU. Belum terjadi apa-apa nih pertemuan. Itu seperti itu MOU. Kalau PKS itu sudah terjadi perikatan antara si laki-laki yang menjadi pengantin laki-laki, misalkan si perempuan yang menjadi pengantin perempuan. Ini sudah menjadi perikatan di sini. Ini kita menganalogikan seperti itu. Biar bisa seperti dipahami. Pasangan pengantin. Ya, biar bisa dipahami seperti itu. Tadi apa yang dikatakan Karina memang benar sekali. Saya menganalogikan MOU dan PKS seperti itu. Gitu. Memang kalau di dalam MOU seperti yang tadi saya katakan, pertemuan antara pihak laki-laki sebagai orang tua masing-masing, seperti itu. Nanti dilakukan selanjutnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu yang namanya PKS. Di situ di PKS itu pertemuan antara laki-laki dan perempuan itu yang mengakibatkan perikatan yang namanya nikah ya. Ada buku nikahnya begitu. Di dalam MOU juga pertemuan antara orang tua juga ada sebetulnya, cuma tidak
tidak mengandung perikatan hukum gitu. Kalau sudah antara anak sama-sama anak ini sudah menjadi perikatan hukum. Itu yang secara analogikan seperti itu sementara. Begitu Mbak Kipan dan Mbak Imah. Kakak, Kakak Imah. Mantul, analoginya keren Ya. juga ya, jadi bikin Iya, kita jadi ngerti ya. gampang paham nih kita sebagai orang awam. pengantin ada roti buayanya nggak? Kakak Nah, Ucup. itu. Makanya di dalam PKS itu kan ada roti buaya, nanti ada misalnya kue pepe, misalnya ada Lebih rigid ya, istilahnya lebih satu detail, tandan. lebih Nah, rigid itu ya. itu menganalogikan seperti itu. Biar teman-teman ini paham gitu. Paham antara perbedaan antara MOU dan PKS seperti itu. Jadi Ditfoga tuh macam penghulunya. Oh, Yang Bukor apanya? Biukor apanya ya? itu yang mensahkan, IO. yang mengesahkan. yang mengesahkan dong. Kan Oh, yang hukum. Yang diteliti dulu. KUA-nya berarti diukur Diteliti dulu. Jadi secara legal administratif sudah memenuhi syarat atau belum gitu kan. Secara tata naskah sudah oke belum nih gitu kan untuk menjadi suatu perikatan. Ibaratnya tuh syarat-syarat dalam buku nikah sudah bisa dipenuhin gitu. Oh, Kalau itu Bukor. enggak saya terbitin nih buku nikahnya kayak gitu. Gitu. Betul. Apalagi nih Mbak Ima, mau tanya apa Mbak Ima? Kayaknya yang tanya bingung nih. Soalnya Kak kayaknya Karina udah nggak mau ini, Kak Karina nggak mau tampilin slide atau Oh apa? iya, ada Iya. slide atau materi Iya, yang Kak Karina kalau ada tampilin slide. Kak Rina. Slide-nya coba Kakak Ima. Oh, ya oke lah kalau gitu. Gimana ya caranya? Yang ada pijar lampunya tuh. Share. Aduh, Bisa atau aku share? ya udah kamu share aja, Pan. Aku download. Kipan kayaknya anaknya cewek ya? Cowok. Cowok sih katanya. Cowok. Insya Allah cowok. Terus tata Yang cara PPT pembuatan atau yang PDF Mbak Ima? yang PDF aja, yang terakhir PDF. Pan. Kalau untuk tata cara pembuatannya ada gak sih contohnya? Tata cara pembuatan Hmm, cerita gitu ya. Iya, terus apa aja yang harus ada di dalam MOU dan PKS itu? Ini kita bicaranya secara implementasi ya. Jadi apa yang sudah berjalan ya, apa yang sudah berjalan gitu ya. Jadi untuk awal tuh biasanya dari komponen yang ingin melaksanakan kerjasama biasanya bersurat ke Ditfoga bahwa mereka ingin mengadakan kerjasama tentang apa objeknya seperti itu. Kemudian setelah bersurat, nanti dari Ditfoga akan membuat semacam undangan untuk calon mempelai itu kalau kata Kak Yusuf. Nah, tapi sebelum nanti dipertemukan, jadi istilahnya kayak keluarga besarnya dulu nih yang kita undang rapat secara internal gitu ya, ngebahas apa yang akan menjadi dikerjasamakan seperti itu. Biasanya seperti itu untuk awal. Ini kalau tadi kita sudah lewatin ya tadi yang mengenai definisi itu. Iya. Ya. Ini yang perbedaannya tadi juga udah dijelasin apa sih bedanya MOU sama perjanjian kayak gitu. Nah, ini prinsip penyusunan MOU tadi berkaitan juga tuh sama tadi pertanyaannya sama Kak Ima, apa sih proses yang harus dijalanin ketika kita mau buat MOU gitu kan ya. Pertama yaitu tadi yang nomor 1, kebutuhan kerjasama di antara pihak-pihak yang terlibat itu diawali dengan bersurat secara resmi ke Ditfoga. Ketika sudah tahu bahwa apa yang mau menjadi objek yang diperjanjikan dan mitra mana yang mau dipinang untuk bekerja sama, nah itu berarti dia sudah tahu nih kebutuhan kerjasamanya apa. Dan kemudian ini yang kedua ini dibuat dalam bentuk tertulis dan dilegalisasi, ini sudah berdua ya, jadi kayak setelah pembahasan dan kemudian secara tata naskahnya dilihat oleh Bihukor juga,
Kemudian dilegalisasi nih agar memiliki kekuatan hukum yang tetap hingga kedua belah pihak yang bersepakat dapat mematuhi dan mentaati apa yang telah disepakati. Jadi apa yang telah disepakati ini klausulanya, pasal-pasalnya itu dituangkan seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya itu masing-masing memiliki peran yang berbeda sesuai dengan keahlian masing-masing. Itu yang tadi saya bilang bahwa masing-masing pihak itu mempunyai hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Biasanya seperti itu. Jadi para pihak, jadi tanggung jawab pihak pertama apa, tanggung jawab pihak kedua apa, dan yang dilakukan secara bersama-sama apa, gitu. Bagian dari yang dikerjasamakan itu apa. Jadi kayak bersama-sama melakukan perumesan substansi gitu kan, baik ke unit kerja pemangku maupun bersama mitra kerjanya tersebut. Kemudian perjanjian kerjasama memiliki jangka waktu tertentu. Nah, ini sudah masuk dari isi dari perjanjian kerjasama. Salah satunya yaitu adanya jangka waktu yang disepakati oleh para pihak seperti itu. Itu antara lain prinsip penyusunan MOU seperti itu. Kemudian ini manfaat MOU. Nah, berbicara manfaat MOU tuh kalian tahu nggak kenapa sekarang para komponen ini sedang berlomba-lomba, berkejar-kejaran untuk mencari mitra sebanyak-banyaknya? Tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak? BKKBN itu kan udah ditunjuk sama Presiden nih sebagai institusi yang membantu secara koordinasi percepatan penurunan stunting, di mana BKKBN itu nggak bisa bergerak sendiri, butuh mitra sebanyak-banyaknya. Karena seperti kita ketahui, BKKBN itu punya keterbatasan, nggak bisa bergerak sendiri, baik secara sumber daya manusianya, baik secara sarana prasarana, kita dalam keterbatasan seperti itu. Jadi prinsipnya Kepala BKKBN bahwa kita membutuhkan 1.000 mitra dalam menghadapi 1.000 HPK. Ujung-ujungnya adalah percepatan penurunan stunting, sehingga kita butuh mitra sebanyak-banyaknya. Nah, itu jadi salah satu dari manfaat MOU gitu ya. Penguatan kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi antara mitra kita bergandengan tangan, mau pemerintah maupun non pemerintah kita bergandengan tangan untuk percepatan penurunan stunting. Walaupun di dalam hal ini tidak dilupakan ada peran Kemenko PMK dalam hal ini. Jadi banyak banget mitra yang dibutuhkan. Bayangkan 1.000 mitra, bahkan kalau perlu lebih dari itu. Kita menganut prinsip seperti itu. Kemudian adanya jaminan hukum dan memberikan kepastian, baik pasokan sumber daya maupun jaminan keberlanjutan yang dapat mengurangi resiko bila dilakukan sendiri-sendiri, itu termasuk itu ya. Jadi adanya kepastian hukum. Ketika ada klausul-klausul yang kita tuangkan di dalam perjanjian kerjasama, itu kita menjadi lebih safety dan ada petunjuk semacam langkah guidance-nya kita mau apa, selain walaupun kita tuangkan juga di dalam rencana aksi gitu ya. Kemudian yang 3 itu mengikatkan pihak, itu pasti ya, yang terlibat untuk memegang teguh komitmen kerjasama, sehingga bila ada pengingkaran dari perjanjian akan berakibat dari sanksi hukum yang jelas. Kalau untuk yang program, sebenarnya kalau untuk program, biasanya untuk pasal sanksi lebih ke membicarakan secara musyawarah untuk mufakat. Biasanya seperti itu sih kalau kaitan dengan program ya. Seperti itu. Kemudian, nah ini formatnya, secara format ya. Walaupun sekali lagi kalau di dalam hukum perjanjian sendiri, untuk secara format, terkadang kita sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini formatnya seperti ini. Ya. Nah ya, ini kita ada formatnya seperti itu. Ya. Jadi ini rencana aksi itu ada di dalam MOU atau di dalam PKS? Kalau untuk rencana aksi itu bisa fleksibel sih, bisa di MOU, bisa di PKS sebenarnya ya. Itu bisa di kedua-duanya. Kalau rencana aksi itu sebenarnya bermula dari challenge dari para pimpinan.
bahwa pada saat ini banyak sekali kerjasama yang ternyata tuh tidak berjalan gitu kan. Kemudian apa sih yang dilakuin sama Ditfoga dalam hal ini untuk membantu si mitra dan si BKKBN ini supaya bisa berjalan sebagaimana mestinya, nggak hanya berhenti ketika proses penandatanganan MOU terus kemudian sudah selesai saja begitu saja. Tapi dengan adanya rencana aksi itu semacam guidance ya, semacam guidance. Jadi kayak ada triwulan, ada kayak gitu. Mau bulan ke sini bikin apa, bulan kedua, ketiga gitu ya. Terus di situ juga kita bisa naruhin pembiayaannya. Kalau ada pembiayaan itu bisa juga ditaruh di situ gitu ya. Jadi perencanaan secara matang sudah dituangkan. Jadi ketika sudah ada perencanaan secara matang, jadi kita ada guidance-nya yang lebih pasti gitu ya. Dan pimpinan juga ngelihat itu suatu hal yang baik gitu yang para mitranya dan BKKBN ini sudah punya rencana aksi yang pasti. Jadi bisa di kedua-duanya sih. Kalau misalkan kalau saya prefernya kalau sudah siap, kenapa enggak ditaruh di MOU? Jadi bisa semacam kayak lampiran. Jadi kan semuanya kan MOU, PKS, dan si rencana aksi itu bisa jadi satu lampiran seperti itu. Biasanya gitu. Tadi sih kita udah ngomongin tuh ya mekanisme dan contoh-contoh formatnya juga. Tapi kita belum tahu nih sebenarnya siapa aja sih yang terlibat di dalam MOU, siapa sih yang bisa bikin MOU itu sendiri. Nah, terus di BKKBN ini kan apa cuma Bihukor dan Difoga yang mengajukan untuk membuat suatu MOU, misalkan MOU dengan Kemenkes, atau mungkin di unit kerja lain ada yang bisa istilahnya membuat gitu ya, mengusulkan memberikan inisiatif untuk melakukan ya MOU. Kalau Kak Ucup gimana nih Kak Ucup nih? Siap, Kakak Kipan. Saya menjelaskan sedikit. Tadi sebetulnya Kakak Rina sudah juga menyinggung masalah itu. Tapi dengan gaya yang berbeda ya. Saya kan mengawali dari program-program yang ada. Program BKKBN apa sih gitu kan? Program BKKBN kan program yang sangat luas kalau menurut saya. Program Bangga Kencana itu Bangga Kencana, P-nya besar, B-nya besar, K-nya besar. Pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Nah, di sini program yang besar ini tidak bisa kita menjalankan tanpa mitra-mitra terkait, gitu, mitra-mitra terkait. Tak terlepas lagi di sini kan ada sudah pembatasan kewenangan, artinya pembatasan kewenangan BKKBN itu tidak lagi seperti dahulu yang sudah otonomi daerah seperti itu. Jadi sangat diperlukan sekali MOU dan PKS ini untuk mengguidance mitra-mitra yang ada di luar BKKBN. Itu pertama ya. Pentingnya MOU. Dan yang kedua, mitra-mitra ini tidak hanya dalam koridor pemerintah. Ini pun ada koridor swasta. Gitu. Kalau dari pemerintah mungkin sudah jelas ya status hukum yang dimiliki oleh pemerintah. Nah ini terkait dengan mitra yang swasta, kita harus jeli juga. Dalam mitra yang swasta ini kita harus jeli juga melihat status hukum mereka gitu. Kita harus jelas di situ. Kakak Rina selalu teriak-teriak tuh. Ini mereka ini sebetulnya apa sih gitu. Pasti itu udah menjadi ketentuan dasar ya Kakak Rina ya. Ada ketentuan yang seperti itu. Yang perlu yang kedua itu yang perlu kita lihat. Yang ketiga mungkin tadi kan sudah disinggung juga dengan Kakak Rina. MOU dan PKS itu tidak ada apa-apanya kalau tidak ada monitoring dan evaluasi. Dari sini peran BKKBN terutama mungkin Dithubga ya. Dithubga yang bisa Ditfoga. kalau di SK itu Dithubga.
Kalau di SK itu bukan Ditpoga, Udah bersurat loh. Dithubga itu Ditpoga. sesuai dengan SK-nya itu. Nah di situ, nah di sini yang ketiga ya saya bilang peran dari apa namanya unit yang dapat memonitoring dan evaluasi, mungkin di situ harus kuat di sini. Mereka mungkin menggunakan aplikasi atau menggunakan pendekatan apa namanya pendekatan output. Apa sih output yang dihasilkan dari MOU dan PKS ini? Ya harusnya ada laporan itu. Paling tidak setahun sekali ya. Paling sedikit kalau di bahasa hukum paling sedikit 1 tahun sekali ada laporan. Walaupun dari unit apa namanya di Hubga ini tidak melakukan monitoring dan evaluasi, tapi di situ kan di secara hukum di dalam apa namanya di dalam pasal-pasal itu sudah mengatur di situ. Harusnya tidak apa ya tidak harus menjadi kewajiban itu membuat output itu harus apa sih outputnya. Nah ini kan menjadi peran nantinya apa namanya bisa dilakukan misalnya perbaikan. Misalkan MOU dan PKS ini kan waktunya kan berbeda nih. Misalkan MOU itu waktunya 5 tahun, PKS 3 tahun, juga ada yang setahun kan misalnya gitu. Itu kan harus dilihat apakah dalam 3 tahun misalnya PKS tahun itu ada laporan hasilnya seperti apa. Tahun kedua seperti apa. Nah, target yang akan dicapai itu akan bisa terlihat. Mungkin seperti itu Kakak Kipan ya. Mungkin nanti ada lagi penjelasan dari Kak Rina. Makasih Kak Iman. Kak Rina mau jelasin apa Kak Rina? Mau ditambahin nggak, Karina? Iya betul tadi mengenai monitoring dan evaluasi itu bagian dari kerjasama ya. Jadi harus ada laporan implementasi teknis yang ruang lingkupnya itu dilakukan oleh masing-masing komponen atau kalau kita bilang tuh kayak subkomponen pengampu. Biasanya itu dia secara berkala, biasa gitu ya. Ada laporannya secara berkala. Jadi supaya kita tahu ini sebenarnya efektif nggak sih kerjasama tersebut gitu kan. Biasanya kita suka ada momennya itu namanya rakornis ya. Jadi rakornis itu rapat koordinasi secara teknis, di mana kita mengundang si mitra. Jadi kita tuh nggak cuma dari sisi BKKBN ya, tapi dari sisi si mitra apa sih yang mau ditingkatin gitu kan. Terus biasanya kita bikin tematik nih, tematik tahun ini tuh apa gitu kan, apa yang mau kita kembangin gitu. Oh, jadi ternyata setelah dijalanin gitu, secara jalanin terus kemudian hasil dari monitoring evaluasinya kita membutuhkan apa lagi nih gitu dalam hal ini. Biasanya seperti itu. Kebutuhan-kebutuhan apa yang harus ditingkatkan dalam bekerja sama seperti itu. Cerita gitu. Terus ada gak sih contoh kasus kayak misalnya udah MOU atau PKS selama 3 tahun atau 5 tahun evaluasinya nggak bagus, jadi putus gitu. Itu kalau putus tengah jalan gitu boleh nggak? Atau harus? Apa ada konsekuensinya atau gimana gitu kan? Atau Kalau konsekuensi itu yang tadi saya bilang bahwa kalau secara program gitu ya, kita nggak ada sanksi pidana ya. Mungkin karena sanksinya lebih ke sanksi tidak sanksi hukum yang kemudian nantinya berefek di penjara atau apa gitu ya. Kalau misalkan pengalaman ya, kalau bicara pengalaman kemudian nggak berjalan lagi tuh ada beberapa, ada banyak ya. Misalkan contohnya kita kerjasama dengan si mitra tersebut. Kita berharap dari mitra tersebut adanya pelayanan. Ini contoh, tapi nggak usah disebutin mitranya apa gitu ya. Kita berharap jadi ada suatu perusahaan besar BKKBN berat nantinya adanya klinik semacam klinik KB di dalamnya. Dan kemudian setelah berjalannya waktu ternyata si mitra tersebut tidak bisa memenuhi bahwa tidak bisa dibuat klinik gitu kan karena satu dan lain hal gitu ya. Dan kemudian akhirnya kita memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama itu ada seperti itu. Jadi ketika objek yang diperjanjikan sudah
tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya, ya kita berhenti, karena kan prinsip kerjasama itu kan harus saling menguntungkan. Ketika sudah tidak terpenuhi secara objek, jadi kan kalau di perjanjian kerjasama itu ada subjeknya, ada objek yang diperjanjikan. Ketika sudah tidak memenuhi, berarti ibaratnya tuh kalau pengantin cerai ya Bang ya, kayak gitu. Berarti udahan gitu, berarti sudahan, tidak melanjutkan lagi gitu. Biasanya gitu. Tapi kalau kita sampai untuk sanksi hukum, untuk kita bicara program ya. Lain halnya kalau yang udah perikatannya lain lagi ya. Kalau kita one prestasi gitu ya, semacam one prestasi, kalau kita jadi kita kasih hukuman nih buat dia, enggak ada kalau kayak gitu. Nggak ada Kalau ya. di Jadi program enggak ada. benar-benar komitmen masing-masing, terus kayak Iya. komitmen moral ya, lebih ke Iya, mau ikatan jalanin atau moralnya. enggak gitu. Iya, betul gitu kan. Makanya kita yang dibutuhkan yang paling terbesar adalah dukungan dan komitmen gitu kan. Karena memang nggak ada sanksi secara hukum pidana tuh nggak ada, tapi dukungan moral itu yang paling penting gitu. Hubungan simbiosis mutualisme lah. Kayak biologi. Kaucup mau nambahin, Kaucup? Lebih kepada lobby, sebetulnya MOU itu lebih kepada lobby ya, lobby pimpinan. Itu kan artinya antara misalnya kedua belah pihak nih sudah mengenal satu sama lain, misalnya dalam hal program, misalnya program BKKBN dengan program Kemenkes, itu kan sudah saling mengenal nih antara masing-masing pimpinan. Itu kan merupakan lobby-lobby di tingkat tinggi nih MOU. Nah, di dalam tingkat yang lebih spesifiknya, memang unit-unit itu melakukan PKS ya, PKS itu yang tadi sudah kita jelaskan di depan itu, memang tingkat lebih spesifiknya yang lebih kecil untuk mendongkrak yang lebih besar nih, atau mendongkrak semuanya nantinya pada dasarnya, pada umumnya seperti itu ya. Jadi sifatnya seperti itu. Kali tadi yang dibilang ada sanksi sih enggak ada sanksi, kecuali memang PKS itu yang misalkan dalam pembuatan aplikasi yang sifatnya itu lama gitu, seperti yang sekarang ini ada konflik interest juga ya antara JACCP dengan BKKBN gitu sedikit lah, tapi tidak ini kan tidak meluas, tapi bisa kita jembatani. Artinya hal-hal yang begitu perlu kita sikapi juga. Kadang-kadang memang perjanjian PKS luar negeri itu yang melibatkan luar negeri, kita juga harus memang hati-hati juga. Apakah memang PKS itu benar bertujuan untuk mengembangkan program BKKBN atau dia mengambil keuntungan. Ini kan kadang hal-hal yang terselip di dalam niat itu kadang-kadang kita tidak bisa membaca ya, dengan MOU yang lama gitu kan, MOU yang lama misalnya 5 tahun diperpanjang 5 tahun lagi, atau PKS-nya 3 tahun diperpanjang 3 tahun lagi, itu seakan-akan mereka gitu sudah asik dengan program, atau misalnya dana yang digulirkan dari luar negeri misalnya, itu udah asik seperti itu, menganggap itu semua punya dia, padahal dia tidak melihat PKS-nya. PKS-nya kan mengatakan itu hak kedua belah pihak. Nah, itu kita juga memang harus teliti di dalam mencantumkan pasal yang menjelaskan tentang hak-hak yang menjadi kewajiban output yang dihasilkan. Ini memang harus teliti di situ. Output yang dihasilkan sebetulnya haknya siapa nih nanti kalau luar negeri nih, misalnya dengan OI ya, organisasi internasional misalnya, haknya hak siapa, itu yang perlu sangat-sangat jelas di dalam PKS-nya. Karena itu menjadi hak intelektual, misalnya harus didaftarkan oleh siapa, misalkan mengenai hak intelektual itu misalnya kan dari hasil proyek yang dihasilkan PKS itu menjadi hak intelektual. Nah, ini menjadi haknya siapa? Hak BKKBN atau hak pihak lain. Nah, ini yang perlu kita teliti banget untuk mencantumkan pasal yang
yang apa namanya, yang terkait dengan hal itu. Mungkin itu Kakak Kipan ya. Siap. Gimana Kakak Ima? Gimana Kak Kipan, ada pertanyaan lagi? Lagi apa ya tadi sih? Pas tuntas nih Kayaknya udah sama pas dua tuntas ya, paling kayak sama dua pakar ini. tadi kan yang memang dikhawatirkan memang ketika kita bikin MOU dan PKS itu tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Harapkan. Apalagi kan menyangkut dengan pencapaian program gitu ya Pak Kak Ucup dan Karina ya. Seperti Balik lagi ke Karina katakan, kita iya, membutuhkan sebanyak-banyaknya mitra, tapi tidak sebanyak-banyaknya mitra jangan diartikan itu loss. Iya, Kita nggak asal juga ya, nggak memilih. Jangan asal, ya benar. Enggak. Makanya kita harus memperhatikan tadi saya bilang, status hukumnya, dasar hukumnya seperti apa. Nah, itu perlu kita perhatikan juga. Nah, dia programnya seperti apa. Jangan-jangan program itu hanya nanti mendompleng dia, mengangkat dia, atau seperti apa. Nah, ini kan output yang kita harapkan itu dari hasil semua program, baik MOU, PKS, itu kan diterima di masyarakat. Ini output yang paling penting, itu diterima di masyarakat. Bagaimana kinerja BKKBN ini bisa bekerja sama dengan mitra-mitra terkait, dan itu dirasakan oleh masyarakat banyak. Itu dirasakan oleh masyarakat banyak, diakui oleh apa namanya, atau KL atau mitra-mitra, diakui itu apa namanya, hal-hal seperti itu gitu ya. Itu ya yang penting gitu. Bukan berarti kita memperbanyak MOU PPKS cuma dalam catatan saja itu. Itu yang penting ada hasilnya, output dia bagi program BKKBN, kepentingan apa namanya, kemaslahatan masyarakat banyak. Itu intinya sih. Seperti itu, Mbak. Jadi jangan usul kalau asal, kalau usul jangan asal. Usul jangan asal. Jadi harus kalau asal jangan usul. Iya. Harus benar-benar dipikirkan ini mitranya bisa kasih kontribusi lebih buat kita apa gimana. Jangan sampai ada hal-hal yang terselubung gitu. Ternyata seru banget gitu juga ya. Terselubung itu ternyata banyak juga kayak gitu ya. Karena ini kita ngomongin hukum ya, kalau produk hukum itu memang kita mesti hati-hati banget ya, Kak Ucup, Karina ya. Iya dong. Iya harus, karena kan kadang-kadang kita suka terlena tuh ya, misalkan walaupun ini nggak ada apa, kayak tadi Karina bilang nggak ada apa sanksi, hukuman. Kadang-kadang kan kita namanya kita dikasih sesuatu gitu, kita suka yang sudah terlena gitu kan, wah kita dikasih sesuatu nih gitu kan, tapi padahal belum tentu, siapa tahu dia ada niat lain, ada maksud lain ya. Itu yang lebih berhati-hati gitu kan. Apalagi untuk internasional biasanya kita melibatkan Seknek ya, melibatkan, terus kemudian melibatkan juga Kementerian Luar Negeri gitu. Sebagai ininya, pintu masuknya kita nggak boleh melupakan itu. Biasanya kita sama instansi lain kita juga terlibat seperti itu. Jadi nggak cuma BKKBN doang. Kalau udah pihaknya udah sampai internasional, itu nggak cuma BKKBN juga. Lebih ribet ya kalau internasional ternyata ya. Iya, karena kan harus diteliti, surat-suratnya itu harus lebih lengkap secara dokumen masuk ke Indonesia tuh apa aja gitu kan, karena melibatkan pihak luar dan termasuk BIN, ya ada Badan Intelijen Negara, ada TNI, Polri itu ikut juga. Terus kemudian ada Kementerian Keuangan di dalamnya, macam-macam. Jadi mereka harus mempertanggungjawabkan, misalkan mau bekerja sama dengan Indonesia, ya mereka harus menjelaskan maunya apa dan apa yang dimauin sama si mitra luar negeri. Dalam hal ini jangan sampai hanya mengambil keuntungan-keuntungan belaka saja, motifnya tuh harus kita tahu gitu. Tapi kalau misalkan bisa membawa keuntungan buat kita, kenapa enggak gitu kan, seperti itu. Makanya tadi Kak Ucup bilang kita harus berhati-hati gitu, jangan sampai ada niat-niat terselubung di dalamnya, seperti itu. Jadi benar banget kayak Kak Ucup bilang, ini seperti
pernikahan gitu ya. Jadi jangan sembarang. Seperti kita cari jodoh. Iya, masa nenek-nenek yang udah menopause. Kalau orang awam kita ngertinya yang kayak gitu-gitu ya, Pan ya. Cuma Makanya segampang itu Iya, gitu ya. namanya Kalau juga orang orang awam kan Ternyata awam. nggak segampang itu gitu. kan ada Ternyata lebih- bibit, bobot, itu Iya, kan bener banget. ada bibit, Iya, bobot, benar, apa benar. gitu. Wah, menarik sekali nih, Gitu. kakak-kakak. Ya, Makanya keren harusnya banget saya ya, Mbak usulin Eni. di sini di tim di Hubga ini ada tim khusus yang bisa meneliti apa namanya apa ya Mitra-mitra. bilang tim khusus itu yang bisa oh ini bagus nih gitu kan ininya bagus udah dianalisa ini bagus oke Butuh dapat telaahan intuisi juga kali ya. langsung telah ke kepala nih dapat itu kredit point itu Tapi telah memang bahwa kementerian ini atau mitra ini memenuhi syarat misalkan kredibel gitu ya. Tapi kredibel. kadang begini, itu kita bicara ideal ya. Itu kita bicara ideal, tapi kadang-kadang memang hal itu memang itu bicara ideal, itu memang kedepannya kita sih berharap bahwa ketika ada mitra yang datang, itu memang harusnya kita telaah ya, bikin suatu telaah gitu kan. Itu cara yang ideal sih kita berharap bahwa kedepannya nanti akan lebih teratur lagi gitu kan, lebih teratur lagi. Karena ada juga kadang-kadang banyak yang ayo pengen cepet tanda tangan gitu kan. Kadang-kadang melupakan aspek itu yang harus diperhatikan sama para komponen juga gitu kan. Ketika mau menyodorkan mitra yang mau diajak bekerja sama, itu harus ditelaah dulu gitu kan, keuntungan apa yang bisa didapat dan kita sevisi misi nggak sih, kita sejalan nggak sih gitu kan. Jangan sampai ternyata nggak menguntungkan buat kita gitu kan, untuk apa gitu kan. Jadi kita harus kita bikin telaah dan dokumentasi secara hukumnya itu jelas gitu. Jadi kita harus telaah juga. Itu memang bicara ideal tuh seperti itu sebenarnya. Jadi Kayak gitu. Biners, kalau mau bikin MOU harus ditelaah dulu, jangan langsung disodorkan ke Ditfoga ya. Iya, itu idealnya seperti itu gitu kan. Jadi nanti Ditfoga juga bisa membantu menelaahnya gitu kan, seberapa oke-nya secara administrasi maupun secara tusi yang bisa dinikahkan antara mitra dan BKKBN kayak gitu. Comblang jadi comblang. Kakak-kakak ada pesan lagi gak buat komponen-komponen para biners lainnya kalau mau membuat MOU atau menyusun MOU itu gimana? Ya, biar tertata, biar nggak Selain ada yang tadi ya, kejadian-kejadian selain ditelaah itu ada lagi tadi tambahannya. terjadi tadi kan. Kalau dari saya sih Kak Ucup. Kak Ucup ini lagi di luar kota, jadi langsung lagi luar negeri, freeze. Jadi freeze. Kak Ucup. Kita udah buka puasa, tadi dia belum buka puasa. Halo. Di daerah mana sih? Nggak tahu. Dinas kemana sih? Pati ya, kalau nggak salah Pati. Oh, ke Pati. Ya, udah online. Halo. Gimana, Kak? Ya. Bangun dari tidur. Siapa ini? Tuh kan tuh. Ada apa ya gitu. Ada apa ya? Tadi pesan dan pesannya gimana, Kak? Ya, gimana? Kepada teman-teman di luar sana yang ingin mau membuat MOU. Biners. Secara legalnya apa aja harus dipenuhin? Sedikit pesan untuk pemrakarsa nanti untuk meningkatkan kualitas MOU dan PKS. Pemrakarsa itu harus jeli ya, harus jeli siapa yang diajak bermitra ini, itu harus jeli dulu nih, mempunyai visi dan misi yang sama tidak untuk mengembangkan program atau mensejahterakan masyarakat terutama ya. Itu yang kedua, bagi unit-unit pemrakarsa sebaiknya sebelum melakukan MOU itu dilakukan urgensi itu ya, mengungkapkan audiensi
audiensi terlebih dahulu. Jadi kita mengenal nih, ini kita mengenal mitra yang kita akan lakukan bermitra, audiensinya yang lebih mendalam gitu kan. Sebab audiensi itu kan akan terlihat nantinya mereka sudah melakukan apa sih gitu kan di tingkat baik di tingkat apa namanya, di tingkat pemerintahan atau di tingkat internasional atau di masyarakat sendiri, terjun di masyarakat seperti apa mereka itu akan terlihat kalau misalkan audiensinya itu dilakukan. Itu aja sih pesan dari Bihukor ya, terutama saya sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang selalu membantu menjahit konsep-konsep draft yang meluncur ke Bihukor, terutama seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin Karina ada tambahan lagi? Sama sepertinya gitu. Jadi kalau misalkan mau MOU memang yang perlu diperhatikan itu kalau yang bikin pusing itu ya Bang, biasanya kalau yang terburu-buru gitu ya, terburu-buru terus nggak pakai proses tuh ya, itu hati-hati banget deh. Karena apa, kan kita mesti telaah satu persatu ya, telaah satu persatu tadi Kak Yusuf bilang harus dijahit. Kalau misalkan ternyata nggak bagus dibuang gitu kan, mesti digunting. Ini harus diwaspadai gitu ya. Jadi jangan sampai pengennya buru-buru ikatan gitu ya tanpa melalui suatu proses. Nanti kalau ada apa-apanya kan yang tanggung jawab juga kita ikut bertanggung jawab juga, baik dari Biro Hukum maupun dari Ditvoganya seperti itu. Itu yang harus diperhatikan sih, yang paling sangat utama gitu. Jangan terburu-buru, tapi kita harus tahu dulu gitu. Nah, itu benar ya. Keren banget. Keren banget materi kita kali ini, benar-benar dikupas tuntas tentang MOU dan Udah PKS. sampai hampir 1 jam loh. 1 jam. Udah berasa ya durasinya. 1 jam ya? Udah lewat. Juga. Kayaknya baru 5 menit. Tapi kita jadi paham ya, Pan. Kayak Ya, udah benar. 2 SKS loh ini, kayak kuliah 2 SKS tentang Iya, kuliah hukum perjanjian. Kuliah hukum perjanjian. menarik sekali nih. Tapi durasinya udah habis, kakak-kakak sekalian. Padahal kita masih mau bincang-bincang lagi ya. Bisa diperpanjang nanti. Nanti ada part 2-nya kali ya, bisa Ya, yang lebih hot. Iya. Mungkin part 2-nya nanti kita ini ajak para pelaku mitra. Iya. Boleh. Testimoni gitu kan. Benar. Siap. Kakak-kakak semuanya, makasih banyak. Makasih banyak ya atas waktunya, sampai dibela-belain. Kak Ucup lagi DL mau sidang besok. Mau ke Peci ya. Ya. Sinyalnya nggak begitu bagus di Peci ya. Ya, jadi terima kasih banyak sekali lagi. Kita harus akhiri ngobrol kita hari ini tentang sosialisasi MOU ya, Mbak Ipa ya. Benar banget, Pan. Terima kasih. Sampai jumpa lain dan tempat buat Kak Yusuf dan Kak yang Rina. sama. Untuk biners yang masih mau nanya-nanya lebih lanjut tentang penyusunan MOU bisa komen ya. Tulis di komentar ya pertanyaan-pertanyaannya. Nanti bisa jadi kita bahas ya. Iya. Kita bahas di part kedua yang lebih hot. Boleh. Konten selanjutnya. Bertarif. Selanjutnya. Ya, terima kasih banyak kakak-kakak sekali lagi. Akhirnya kita akhiri acara hari ini. Jangan lupa apa Mbak Ima? Don't forget to comment, like, and subscribe. Ya, Binas. Terima kasih Kak Ucup. Akhir kata kita ucapin apa Mbak Ima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, dah. Sehat, stay healthy, stay safe. Pak Ucup, hati-hati di sana ya. Ya. Lancar besok ya, Pak. Puasa ya, jangan lupa di sana jangan batal. Dadah, yuk. Supportnya udah.